Baik Bapak Ibu, ayah bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustaz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan fala tafaddal alaihi masykura. Jazakumullah khairan Kang Nuga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, apapun kondisi kita, jangan lupa untuk terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Semoga semua solawat-solawat kita menjadikan alasan bagi Allah, menjadi hujah yang kuat bagi Allah agar memasukkan kita ke dalam surga bersama Rasulullah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar semua hari ini? Bunda Elsa di Kendal sehat ya Bu? Ibu Diah Pusporini, Ibu Murdaningsih, Umi Neni, Insya Allah ya, Bu Safera ya. Bapak Ibu jangan lupa nonton YouTube-nya Bu Safera bersama Koh Donditan ya, Insya Allah. Ibu Zalia Abu Bakar di Ciputat, Umu Adin dan Quinsa, Insya Allah. Ibu Nani Tri di Gresik, Bu Vivi di Surabaya. Insya Allah siang ini saya WA ya Bu, karena pekan ini saya full sekali pagi sampai malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Eti Helena Ali di Bandung, Ibu Irma iPhone, Ibu Irma ya di Tangsel, Ibu Lilis Lismunah, Ibu Melia Indrawati, Ibu Siti Sohaya, Ibu Eis Solasoh di Kota Banjar, Ibu Umi Amrin, Ibu Uswatun Hasanah, Ibu Rahayu di Pandeglang, Pak Nonot miliarder Batam, Masya Allah. Insya Allah jadi triliuner. Ibu Asri, Ibu Nita di Tangerang, Ibu Endang Rahayu di Bekasi, Ibu Yalinda Sofyan, Ibu Ani Herliani, Ibu Iis Susmiati, Ibu Birawita Fitriati, Ibu Eis di Bandung, Ibu Indarwati, Ibu Siti Lutfiah, Ibu Ani di Tangsel, Ibu Yus di Tebing Tinggi, Ibu Firta di Gresik, Bapak Utomo di Kendal juga, Masya Allah. Sehat-sehat ya Pak. Ibu Riri Riani di Bandung, wah ini lama nggak ketemu bener ya, Insya Allah. Ibu Dwi Putri di Tangerang, Ibu Nur Esti Damanik di Medan, Ibu Prima Nelyeti, Ibu Noveris di Jaktim. Nanti sore saya ke Jaktim Bu ya, ke Cijantung. Ibu Umi Khadijah, Bapak Junaidi Nasution di Bali. Amin ya Allah, amin. Terima kasih banyak. Ibu Eva Manti, Evia Manti, Ibu Sulastri di Bandung, Ibu Dwi Ismayanti juga di Bandung, Ibu Linda Anas di Depok, Ibu Mak Kawaru, Bapak Mak Kawaru ya. Di mana Pak? Kayaknya orang Indonesia Timur kayaknya ya Pak ya. Ya. Nanti kita ngobrol mudah-mudahan insya Allah ya Pak ya. Ibu Marini di Kabupaten Tangerang, Ibu Diah Arini di Malang, Ibu Helmiwati, Ibu Anissa Sinjai, Ibu Nuresti Damanik di Medan, Ibu Tihot Manasution juga di Medan ya. Ibu Nur Laili, Ibu Rika Putri Dewi, Ibu Ndi Sabeni, Ibu apa Bapak ya? Ibu ya. Oke, sudah ada 223 orang yang hari ini hadir. Mudah-mudahan Allah izinkan kita semua mendapat ilmunya Allah, diberkahi ilmunya, dan tertanam di dalam hati yang menjadikan kita hamba yang taat kepada Allah tanpa tapi ya Bapak Ibu ya. Taatnya tanpa tapi. Kalau banyak tapi, taat apa enggak ya?
Baik, kita mulai Bapak Ibu surat Qaf mulai dari ayat 36 halaman 520. Kita mulai dari Bunda Elsa di Kendal. Mangga Bunda Elsa di surat 50 ayat 36. Nah, bentar Ustadz. Mangga Bu. Ayat 36 ya Ustadz. Betul Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asaddu minhum batsan fanaqabu fil bilad hal mim mahis, yang artinya, dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? Allahummarhamna bil Quran. Syukron Ustadz. Afwan, terima kasih banyak Bunda Elsa di Kendal. Bapak Ibu, ini ayat yang seharusnya menyadarkan kita ya Bapak Ibu ya. Kalaupun kita hari ini hebat, hebatnya kita kayaknya belum tentu sehebat orang-orang sebelum kita ya Bu ya. Kalaupun kita kaya, kayaknya kita belum tentu sekaya orang-orang sebelum kita. Siapa yang hari ini punya jabatan tinggi, kayaknya belum pernah lebih hebat daripada Namrud ya Bu ya. Namrud itu satu dari dua orang penguasa dunia yang besar. Ya, jadi penguasa dunia yang paling besar itu secara dunia ya, secara sejarah dari orang Islam ada dua, orang non-Islam ada dua. Orang non-Islam itu yang pertama Namrud, yang kedua Nekat Butnezar ya, Nekabutnezar. Ya, Bu. Orang Islam yang pertama itu Zulkarnain, yang kedua Nabi Sulaiman. Ya Bapak Ibu ya, yang menguasai timur dan barat ya, kekuasaannya besar sekali. Jadi kalaupun hari ini kita kaya, kita hebat, kayaknya kekayaan kita belum tentu lebih banyak daripada kekayaannya Nabi Sulaiman. Kalaupun hari ini jabatannya kita tinggi, kayaknya belum pernah lebih tinggi daripada Raja Namrud, Ibu. Firaun sama Namrud aja jauh, Bu. Firaun itu cuma di Mesir. Ya. Begitu dia merasa jadi Tuhan, hancur sudah. Ya. Jadi Bapak Ibu, Allah mengingatkan kita betapa banyak umat yang telah dibinasakan sebelum kita hari ini. Sebentar, sebentar. Ya. Jadi betapa banyak manusia yang telah Allah hancurkan sebelum kita. Padahal mereka lebih hebat. Kalau di surat At-Taubah ya Bapak Ibu, itu asyaddu minkum quwwatan wa aktsaru amwala wa aulada kata Allah. Lebih hebat lagi, lebih banyak anaknya, lebih banyak hartanya Bu daripada kita. Kalau nggak nurut sama Allah ya dihancurin juga Bu, ya. Ya, nggak Allah nggak merasa capek dan nggak merasa nyesel tuh menghancurkan manusia yang udah dihebat-hebatin begitu tiba-tiba dihancurkan. Ya. Jadi hari ini ayat ini semoga menjadikan kita jadi rendah hati ya Bapak Ibu ya. Jadi rendah hati di hadapan Allah. Karena orang yang rendah hati di hadapan Allah ini adalah penghuni surga. Boleh Ibu Diah Puspor ini dibaca ayatnya surat 11 ayat 23. Bentar, Ustaz. Surat 11 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan
dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Allahumma rahamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustadz, sehat selalu. Taufik barakallah. Terima kasih banyak Bu Diah Puspor ini. Jadi Bapak Ibu, kita kalau sudah beriman lalu banyak beramal soleh, jangan lupa rendahkan dirinya di hadapan Allah ya Bapak Ibu. Karena itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Kalau sudah rendah diri di hadapan Allah Bu, apapun yang Ibu dapat hari ini, kenikmatan apapun, insya Allah kekal nih Bu. Ya nggak sebentar ya. Ya, yang sering saya bilang tuh udah lama nggak punya duit, giliran punya duit nggak lama gitu ya. Tuh, ya. Kekal insya Allah. Jadi kebahagiaan kita di dunia insya Allah Allah kekalkan selama kita hidup di dunia, ya Bu. Tuh, ya. Nah, apalagi ini kata-kata ya Bu, mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Wah, Bapak Ibu. Nah, kita mah ya mohon maaf baca map aja nyasar ya Bu ya. Mau sombong-sombong bagaimana ya? Coba. Ya, pokoknya ayat ini harusnya menyadarkan kita bahwa kita harus rendah diri di hadapan Allah. Gimana caranya rendah diri di hadapan Allah? Jangan pernah klaim usaha kita, ya Bapak Ibu ya. Caranya apa? Selalu bilang semua atas izin Allah. Punya mobil, bagus banget mobilnya. Ya, atas izin Allah. Gitu ya Bu. Itu nomor satu cara jawab kita. Wah, anaknya hebat ya, hafiz Quran. Atas izin Allah. Itu dulu jawabannya. Jangan langsung bilang, oh iya saya pesantrenin di pesantren yang mahal. Sekolahnya aja mahal. Nah, itu jangan Ibu. Itu nomor dua, nomor tiga, terserah. Tapi nomor satu tetap semua atas izin Allah. Itu cara kita merendahkan diri di hadapan Allah. Sip. Karena ayatnya banyak banget ya Bu hari ini ya Bu ya. Kita terusin dulu ya. Di ayat 37 boleh Ibu Murdaningsih. Surat 50 ayat 37. Surat Qaf ya Ustadz. Ya, surat 50 ayat 37. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika lazikra liman kana lahu qalbun au alqasama wa huwa sahid. Yang artinya, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Shadaqallahul-adzim. Kurang Ustaz, sehat Terima kasih. selalu. Terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, fakta bahwa orang-orang masa lalu itu dihancurkan oleh Allah, padahal mereka hebat, padahal mereka kaya, itu hanya bisa diterima sama manusia yang punya hati ya Bu, yang mau pakai hati. Coba. Yang disebut pertama di sini apa? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Qalbun yang pertama kali disebut ya, bukan akal ya Bu. Sementara hari ini kita selalu apa yang diperhatikan? Akal ya Bu. Nggak masuk akal nih hidup nih ya Bu. Ya memang kita nggak pakai akal harusnya. Akal itu alat bantu untuk memudahkan menjalankan iman. Ya, akal itu alat bantu untuk mempraktekkan urusan-urusan iman ya Bu. Ya, kita yakin nih hari ini harus bergerak nih. Oke, bergeraknya caranya gimana? Itu akal, silakan tuh Bu. Kita harus bersedekah. Oke, akal dipakai buat bagaimana cara bagiinnya, ke siapa saja, cara cari orangnya. Itu akal. Tapi Bapak Ibu, yang hari ini diminta sama Allah harus pakai hati kan? Justru menyaksikan itu di belakang ya Bu ya. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Yang pertama qalbun au alqasama atau dia mau mendengar. Ya, baru wahwa syahid dan baru menyaksikan. Sementara dalam konsep barat hari ini yang didahulukan apa Bu? Melihat ya, seeing is believing. Bu, betul nggak? Padahal orang Islam itu, aduh, saya mau tanya sama Ibu, siapa yang hari ini pernah melihat Allah? Gak ada. Kita cuma melihat tanda-tandanya saja ya Bu ya. Tapi kita beriman. Lalu tahu dari mana ya? Mendengar saja, mendengar dari ayat-ayat yang dibacakan para ustadz, para kiai, para habaib ya Bu ya. Tuh. Itulah tumbuh keimanan kita. Jadi Bapak Ibu hari ini kita hidup dengan hati ya Bapak Ibu ya. Makanya saya sering bilang orang Islam itu berpikirnya dengan hati. Dalilnya surat 22 ayat 46. Boleh Umi Neni di Jakarta silakan.
Surat 22 ayat 46 ya, Ustaz. Ya, betul. Al-Hajj. Ya, betul. Izin dilafazkan ya, Ustaz. Mangga, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha wa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-Hajj ayat 46 artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta itu adalah hati yang di dalam dada. Shadaqallahul azim. Allahumma alhamna bil Quran. Syukran katsiran. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Sehat walafiat, panjang umur ya maslahat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik Umi Neni. Amin. Bapak Ibu, kata Allah di surat 22 ayat 46, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Afalam yasiru, mengapa kamu tidak berjalan, ya, menempuh perjalananmu keliling dunia, ya. Tapi kata Allah apa? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Agar hati kamu bisa memahaminya, ya, ya. Hati yang hati yang memikirkannya, ya Bu, ya. Kulubun ya'qiluna biha. Jadi kita itu sebetulnya berpikir dengan hati, Bapak Ibu. Cuma masalahnya hati kita ini nggak ada isinya kadang-kadang, ya Bu. Kalau akal banyak isinya, Bu. Tiap hari ketemu tuh pelajarannya kalau akal. Kalau hati jarang, karena hati itu isinya Quran. Qurannya jarang dibaca. Ya Bapak Ibu, ya. Jadi yang namanya orang Islam tuh harusnya berpikirnya dengan hati, bukan dengan akal. Kalau pakai akal, Bu, nggak masuk akal. Banyak sekali kita ketemu fakta nggak masuk akal, betul nggak? Ya. Tapi demi Allah Bapak Ibu, sejak 2017, ya akal itu tetap dipakai ya untuk berpikir sebagai alat bantu. Tapi nggak pernah tuh ketemu yang namanya nggak masuk akal. Nggak, semua masuk iman, Bu. Ya, ya. Kalau kata Bu Zalia, masuk iman sama masuk rekening kan gitu ya, Bu, ya. Jadi santai hidup, Bu. Semua fakta kenyataan hidup ini diterima oleh iman, nggak ada yang ditolak. Tuh. Dan Bapak Ibu jangan mengabaikan hal ini ya. Karena orang yang masuk neraka pun karena nomor satu karena hati yang nggak dipakai. Dalilnya ada di mana? Ada di surat 7 ayat 179. Boleh Bu Safera silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-7 Al-A'raf ayat 179. Ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubul la tafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adol ulaika humul ghafilun, yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah,
Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Sehat selalu. Terima kasih banyak Bu Safira, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini jelas banget ya. Walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah sudah bersumpah ya, pasti akan memenuhi jahanam, neraka jahanam dengan jin dan manusia. Yang kenapa? Karena nomor satu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Hatinya nggak dipakai, Bu. Nggak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, ya Bu. Dia pakai akal aja. Kalau pakai akal terus mau, nggak ada. Jujur Bu ya, sekarang saya harus fair-fairan sama Ibu ya, sama Bapak Ibu ya. Kalau pakai akal, nggak masuk akal kan jam 12 siang sholat zuhur tuh nggak masuk akal Bu. Enaknya ngapain jam 12 siang? Kalau secara akal. Selesai kerja, makan, istirahat, tidur. Betul loh. Jam 1 kerja lagi. Nggak masuk akal subuh jam 4 tadi Bu ya. Jam 4.40 kita sholat subuh. Nggak masuk akal yang jam 3 bangun lalu tahajud. Nggak masuk akal Bu. Memang nggak masuk akal. Ini makanya ini bukan urusan akal. Nggak masuk akal jam 3 sore ya. Mendingan break ngopi. Ini malah sholat asar. Nggak masuk akal maghrib sama isya lagi di perjalanan kita cari masjid. Ya Bu. Nggak masuk akal hidup tiba-tiba harus puasa. Enak-enak bebas makan disuruh puasa ya. Makanya Bapak Ibu, dalam konsep Islam kita harus berpikir dengan hati. Nah, hatinya inilah yang harus diisi dengan keimanan. Ya, kalau hatinya masih kosong, nggak ada imannya, nah ini yang bahaya. Itulah dia Bu. Kemarin ada yang nanya sama saya, Ustadz kenapa ya ada orang yang sholatnya rajin, baca Qurannya rajin, tapi kok? Jadi kemarin ada yang nanya sama saya, Ustadz kenapa ada orang yang sholat, ada yang puasa, ada yang baca Quran, tapi kok perilakunya nggak begitu? Nah, apa? Marah-marah dan lain-lain. Bapak Ibu dalam Islam kita itu diajarkan dua hal ya. Satu akidah, dua syariah. Akidah itu ngatur hati. Inilah dia. Kalau hari ini kita berpikir dengan hati, ya akidahnya harus dibenerin dulu. Tauhidnya, akidah, belajar tauhid, belajar iman itu adanya di bagian akidah namanya. Lalu untuk beribadah, sholat, zakat, itu namanya urusan syariah. Makanya syariah itu landasannya harus akidah dulu. Kalau syariah kita lakukan, tapi akidahnya belum lurus, Bapak Ibu, ya nggak ada efek dengan kehidupannya. Dengan urusan hatinya ya. Tapi ya efek dengan kehidupan dia banyak duit bisa nggak? Banyak Bu. Orang sedekah nggak usah pakai akidah, dibalas sama Allah, dijamin itu. Ya. Dan ayatnya jelas kok. Oleh karena itu Bapak Ibu hari ini dalam berbuat, terutama dalam bermuamalah ya insya Allah kita pelajari, akidahnya harus lurus dulu ya Bapak Ibu ya. Akidahnya harus kuat dulu, hatinya harus kuat dulu. Baru kita bisa melakukan syariah, melakukan muamalah yang berefek kepada diri dan berefek kepada manusia lain. Ini yang kata Allah ada di surat Al-Muzammil. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Ingatnya kita kepada Allah itu berefek kepada diri dan berefek juga kepada orang lain. Sip ya, tapi itu nanti jadi bahasan yang akan datang. Kita lanjutkan dulu surat Qaf. Ya, Bapak Ibu jangan lupa, jangan tertipu sama propaganda orang lain bahwa dalam Islam semuanya harus pakai hati ya. Pakai hati. Dan ini nggak perlu kita butuh validasi dari orang lain ya, Bu ya. Orang lain mau pakai akal urusan dialah. Yang penting kita tetap pakai hati. Akal adalah alat bantu. Baik, kita lanjutkan ke Bu Zaliah di Ciputat, surat Qaf ayat 38-39. Maaf, 37, 38, 39, ya betul. Surat 50 ya, Tat? Ya, 50 apa? 38, 39. ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub
fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat Qaf, Bu, 30. surat 50. Surat Qaf. Sorry. Ya, betul. Oh Yang iya. dibaca udah benar, cuma Iya, ini. iya, betul. Surat Qaf, surah ke-50 ayat 38 dan 39. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Maka bersabarlah engkau, Muhammad, terhadap apa yang mereka katakan. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat selalu, panjang umur berkah ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Zalia Abu Bakar Ciputat. Barakallahu fiik. Bapak Wafiq Ibu kata Allah ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah nggak merasa capek menciptakan ini ya Bu. Sehingga kalau mau dihancurin juga Allah nggak baper Bu ya. Beda sama kita ya Bu ya. Kita udah bikin rumah rapi-rapi, begitu mau dirombak aja suka baper. Jangankan dirombak, mau ditinggalin aja baper ya Bu ya. Coba ya, orang tua sudah sekian tahun tinggal di rumah tersebut, tiba-tiba sama anak, udahlah ikut saya aja daripada di rumahnya sendirian. Baper nggak Bu kira-kira Bu? Ini kan rumah penuh kenangan, iyalah kenangan. Tapi ya Bu, sudahlah ya, jangan dipegang kenceng-kenceng urusan dunia mah ya, pusing, capek. Kalau harus pindah ya pindah saja, gitu ya. Itu harus tertanam di dalam hati ya Bapak Ibu ya, sehingga nanti tuanya kita Allah takdirkan kita mau tetap tinggal di situ atau dibawa pindah sama anak kemana nggak pernah nggak repot ya Bu ya, nggak bingung nggak repot nggak berat santai aja hidup ya. Kenapa ini Allah sampaikan mereka Allah tidak merasa letih sedikit pun ya Bu? Karena saya pernah juga mendengarkan orang ngomong begitu ya. Ya Ustadz, kalau nanti Allah bikin kiamat, Allah capek-capek bikin dunia kok dia hancurin. Ya, saya kasih aja ayat ini. Allah nggak merasa capek tuh dihancurin, mau dihancurin kayak enggak kayak. Ya Bu ya. Tuh, ya. Sehingga Bapak Ibu, kalaupun hari ini kita berdakwah, ya udah sabar aja kata Allah. Orang mau terima, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Anak yang hari ini merawat orang tuanya, misalnya gitu ya, orang tuanya lalu bawel pas segala macam, udah sabar aja, nggak usah dipikirin Bu. Ya, tugas kita cuma berbuat baik, dibalas baik, alhamdulillah, tidak dipedulikan, alhamdulillah, sudah biarkan saja. Kita nggak berbuat untuk dapat validasi manusia, Bapak Ibu ya. Kita berbuat untuk kebaikan diri sendiri kok. Kita bersedekah untuk diri sendiri. Kita berbuat baik akan kembali ke diri sendiri. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita berbuat baik dibalas baik, alhamdulillah sama manusia ya Bu ya. Kita berbuat baik tidak dibalas baik sama manusia, ya urusannya dia. Alhamdulillah karena kita bertransaksinya sama siapa? Sama Allah. Allah. Tuh. Ya. Jadi jangan bertransaksi sama manusia. Kalau bertransaksi sama manusia stres. Kemarin siang ada seorang ibu ya. Anaknya sama anak saya sudah sekolah di sekolah yang sama. Anaknya dia dengan saya. Saya bilang, Bu, ibu masih konsultasi sama saya. Anaknya udah segede anak saya. Udah pengalaman hidupnya banyak. Iya, tapi Ustadz saya pusing. Ya jangan dipusingkan. Akhirnya kita ngobrol, Bu. Masalahnya cuma satu. Ya biasalah ya, mantu dan mertua. Tuh. Ya kalau mertuanya kayak gitu, udahlah sabar saja. Tugas kita cuma birrul walidain. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, alhamdulillah. Diomongin, biarin aja. Enggak diomongin, ya biarin. Alhamdulillah, kan selesai gitu ya. Karena sekali lagi ya, kita cuma disuruh sabarlah. Fasbir ala ma yaqulun, kata Allah. Kalau di ayat lain, misalnya ya, contoh ya, di surah di surat Al-Muzammil, ya, surat 73, kata Allah, fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila. Sabarlah terhadap apa yang mereka katakan, lalu tinggalkanlah dengan baik. Berarti suruh layanin nggak? Enggak ya. Orang suruh tinggalin kata Allah. Tuh.
Jadi Bapak Ibu kalau orang mau ngomong apapun ya sudahlah, tinggalkan saja dengan cara yang baik. Permisi ya, terima kasih banyak, maaf lahir batin, assalamualaikum. Udah selesai Bu. Ya, nggak usah dilayanin ya. Kenapa nggak usah dilayanin? Kata Allah, Bu. Ada di surat 74 ya, surat 74 ayat 11. Kata Allah, Zarni waman khalaqtu wahida. Biarkan aku yang bertindak. Tuh. Jadi nggak usah kita yang bertindak. Ibu nggak usah ngapa-ngapain. Ibu nggak usah bilang, biar Allah yang balas. Nggak usah. Karena Allah sudah jamin tuh. Zarni waman khalaqtu wahida. Biar aku yang bertindak kepada mereka. Aku sendiri yang ciptain mereka. Biar aku juga yang bertindak. Aku kan nggak letih dalam menciptakan, menghancurkan, nyiptain lagi, menghancurkan lagi ya Bu ya. Tuh. Sabar itu berat ya Bu. Makanya hadiahnya surga. Ya Bu, kalau ringan hadiahnya buku tulis 2. Kayak lomba 17-an. Ya kan? Tuh. Tapi berat pun tetap harus dikerjain nggak? Nah, supaya ringan jangan disebut berat, Bu. Inilah yang kata Allah, Indi indazoni abdibi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Sip. Ayat-ayat yang nggak saya sebutkan dicatat saja. Yang nggak dibaca dicatat saja. Jadi sabar aja ya, Bu. Biar nanti Allah sendiri yang bertindak. Oke? Kita lanjutkan ayat 40, 41, 42. Silakan Ummu Adin. Surat 50, 40, 41, 42. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qaribin. Yauma yasma'una sayhata bil haqq. Dalika yaumul khuruj. Artinya, bertasbihlah pula kepadanya pada sebagian malam hari dan setiap selesai sholat. Dengarkanlah seruan pada hari ketika malaikat menyeru memanggil dari tempat yang dekat. Pada hari itulah mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenar-benarnya. Itulah hari ketika manusia keluar dari kubur. Allahan warahmatullahi jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik, sehat selalu. Amin ya Pak. Terima kasih banyak Ummu Adin dan Quinsa. Bapak Ibu, perintah bertasbih jangan lupa ya, ini dilakukan pada saat malam hari dan setiap selesai sholat. Adbaros sujud ya. Adbaros sujud itu sebetulnya bukan selesai sholat ya Bu ya, di ujung sujud ya Bu. Jadi kalau lagi sujud lalu sujud terakhir terutama ya Bu, banyakin tuh bertasbih tuh, subhanallah, subhanallah, atau baca doa-doa lain ya Bu ya. Jadi adbaros sujud itu bukan selesai sholat. Sujud terakhir ya, sujud yang ujung gitu ya Bu ya. Ya, tuh. Surat 50 ayat 40, 41, 42 ya. Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari ketika mereka mendengar suara yang dahsyat ya Bu. Jadi kita akan mendengarkan 2 kali suara yang besar. Suara pertama adalah mematikan seluruh manusia dan menghancurkan dunia. Yang suara kedua adalah membangkitkan semua manusia. Ini kata Allah, dzalika yaumul khuruj. Itulah hari kita keluar dari kubur ya Bu. Kalau sudah mati, ya. Dan orang kan dimatikan dulu, dimatikan dulu. Yang ketemu kiamat berarti kan matinya saat itu ya Bu ya. Mendapatkan kengerian, matinya saat itu, baru mati sebentar langsung dibangkitkan lagi. Ya. Kalau kita matinya, kalau kayak Nabi Muhammad SAW dari 1400 tahun yang lalu sudah meninggal dunia, dia lagi tidur enak-enak, tiba-tiba nanti suara yang kedua, Allah akan membangkitkan beliau ya Bu. Dan orang yang pertama dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah keimanan yang harus kita terima. Nggak perlu validasi dari manusia. Manusia nggak percaya urusan dia, bukan urusan kita. Ada nggak manusia yang nggak percaya? Banyak, Bu. Kalau Bapak Ibu baca surat 6 ayat 29, apa kata mereka kira-kira? Bu Nani Tri di Gresik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat 6 ayat berapa Ustaz? 29. 29. Bentar ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Artinya, dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Syukran Ustaz. Apaan? Terima kasih banyak Bu Nani Tridik Resik. Jadi Bapak Ibu manusia udah dari dulu ngomong begini ya Bapak Ibu ya. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya. Yang namanya hidup cuma di dunia aja. Kalau udah mati udah selesai. Justru saya dulu mikir gini, ini mau pikir ya Bu ya. Ini pikiran saya dulu waktu belum pakai agama, masih kerja jahiliyah dan lain-lainnya. Udah capek-capek kerja, ngumpulin duit banyak, punya istri, punya rumah bagus, jabatan tinggi, tiba-tiba mati. Nggak seru banget hidup ya. Gitu loh Bu. Ya kan? Ya, Bu, kita tuh kayaknya belum seberapa ya. Tiba-tiba mati itu kayaknya nggak asik banget ya gitu ya Bu ya. Ya. Seru hidup gitu loh Bu. Justru karena kita akan dibangkitkan dan kelak akan hidup di tempat yang lebih kekal, justru jadi menarik Bu. Saya sendiri dulu begitu ya. Coba kalau orang udah jadi, mohon maaf ya, dulu saya nyontohnya gini, kalau sudah jadi kayak Haritanu Pak. Pak Haritanu Pak Haritanu kayaknya kayak gitu. Anaknya ulang tahun, pengen konser, artisnya dipanggil ke rumah. Pengen makan McD, McD-nya bikin di rumah. Coba. Kayaknya nggak menarik hidupnya kalau begitu ya. Coba. Ya Bu ya. Saya pernah mikir gitu loh Bapak Ibu ya. Kalau udah seru begitu mau ngapain ya? Mau beli sesuatu, pabriknya bisa dibeli. Mau makan sesuatu, restorannya dibeli. Coba. Kayaknya nggak menarik lagi hidupnya Bu. Tapi justru setelah pakai agama dan kita hidup untuk mengejar sesuatu yang goib, wah ini semangat untuk mengejar yang goib ini Bu, nggak pernah mati. Kalau semangat mengejar yang nyata kan, yang di dunia kan ada bosennya. Coba Bu Irma, masih semangat Bu jalan-jalan ke mall? Ayo, Bu Zalia, Bu Safera, Umi Neni, masih semangat jalan-jalan ke mall? Bu Endang Rahayu, enggak. Dunia mah bosenin ya Bu ya, udah nggak seru. Saya pun kalau hari ini ke mall ya cuma menyenangkan anak-anak aja. Nonton itu sama nonton sama tidur ya di bioskop tidur tuh. Tapi coba kalau ngejar akhirat Bu, aduh nggak ada bosennya. Demi Allah Bu, kalau dunia mah ada bosennya, ya ada bosennya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan termakan sama kata-kata orang lain ya. Kalau hidup cuma sekali, YOLO, you only live once. Kita hidup dua kali Bapak Ibu ya, ya sesuai dengan dalilnya. eh, Surat 2 ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Ya, dulunya kita mati lalu dihidupkan, dimatikan lalu dihidupkan. Dua kali ya Bu ya. Tuh. Surat 2 ayat 28. Tuh. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya. Ada di surat 2 ayat 28. Sip, jadi kita tetap yakin sama Allah, sama keterangan dari Allah, kita tidak butuh validasi dari manusia bahwa kita pasti akan dihidupkan kembali. Dan Allah sudah banyak ayatnya ya Bu ya, di surat An-Nazi'at, surat 79 ayat 10 11 Allah akan bangkitkan meskipun tulang belulangnya udah hancur. Ya, surat Al-Qiyamah ayat 4 ayat 5 Allah bisa menyusun jari jemarinya yang ada apa ini? Ada sidik jarinya, sempurna kata Allah. Ya. Jadi kalau orang nggak percaya urusan dia. Makanya Allah menegaskan lagi nih di surat Qaf. Ya, surat Qaf ayat 43. 44, 45. Boleh Bu Vivi baca 3 ya sekaligus. Surat 50, 43, 44, 45. Suaranya putus-putus Bu Vivi. Lagi di jalan ya? Iya. Oh iya. Coba nggak Ya, agak dekat Bu, agak dekat Bu. Suaranya agak dekat. oh ya, ya, ya. Nah, ini baru jelas nih. Jauh. Ya,
yauma tasaqqutu ka'annahum siraa dzalika hadzal aina yash. 45 juga Ustaz. Ya, 45 juga, satu lagi. Nah, alam ma yam nawama anta alaihim jabbar fadak tidak bilahul ahad ya, sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-sekali bukanlah pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut dengan ancaman. Terima kasih, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Vivi di Surabaya. Bapak Ibu, kata Allah ya, ditegaskan lagi. Inna nahnu nuhyi wa numit. Kami yang menghidupkan dan mematikan. Ya, meskipun gak masuk akal, terima aja udah. Memang begitu faktanya. Akan dihidupkan dan dimatikan. Dan ini kalaupun sebelum nyampe mati secara jasad ya Bapak Ibu ya. Kita kan dihidupkan dan dimatikan berkali-kali ya Bu. Dulu nggak punya duit, lalu dihidupkan jadi banyak duit, lalu dimatiin lagi, bokeh lagi. Itu kan hidup dan mati juga ya Bu ya. Kerja, berhenti kerja, bisnis, bangkrut, bangkit lagi bisnisnya. Terus aja begitu. Nah inilah sunatullah. Sampai kapan? Sampai mati jasad selesai. Nah, tuh Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi inilah Allah yang akan mematikan dan menghidupkan. Apalagi kalau kita ingatnya tidur. Tadi pagi, tadi malam kita mati ya Bu. Pagi ini bangun lagi, hidup lagi. Nanti mungkin siang ada yang ngantuk nggak tahan mati. Makanya saya sering bilang kalau ada orang tidur saya bilang udah selesai hidupnya hari ini. Tuh. Selesai ya memang kalau sudah tidur sudah selesai hidupnya ya Bu ya. Karena kan tidur itu kan mati ya Bu ya. Makanya coba doanya apa? Bismika Allahumma amut wa ahya. Betul nggak? Dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Ya tidur itu kan mati sebetulnya Bu ya. Tuh. Ya. Kapan kita akan dibangkitkan pada saat pada saat bumi dibelah sama Allah. Lalu manusia akan keluar dengan cepat. Dan bagi Allah ngumpulin kayak gitu gampang. Jangankan ngumpulin gitu. Coba aja Bu, coba. Pernah nonton siaran langsung yang di Mekah nggak Bu? Itu kan pernah jadi taruhan ya orang Barat kalau nggak salah taruhan ya. Ayo nih sebentar lagi mau sholat. Berapa menit mereka akan ngerapihin barisan. Wah, ada yang bilang sejam, ada yang 2 jam segala macam. Ternyata begitu komat 5 menit baris. Terus, ya Bu. Orang ngebarisin sekian juta orang begitu aja 5 menit beres kok. Apalagi ngebangkitin manusia yang dari kuburan. Buat Allah gampang aja ya Bapak Ibu ya. Tuh. Makanya kata Allah apa? Kami yang lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa lebih tahu dengan apa yang mereka katakan. Karena Allah yang paling tahu ya. Tuh. Dan kita bukan seorang pemaksa ya Bapak Ibu. Bu Safera nggak bisa maksa sama anaknya. Bu Irma nggak bisa maksa sama bapaknya. Cuma bisa apa? Bersama suaminya. Tapi cuma bisa menasehati saja ya. Tuh. Mengingatkan saja watawasau bil haq watawasau bis sabr. Tapi maksa boleh nggak? Nggak boleh. Udah jelas la ikroha fiddin. Tuh. Maka dari itu dijelaskan sama Allah. Maka berilah peringatan kepada Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Ya. Fazakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ya, jadi nggak semua orang harus dikasih ayat Quran ya Bu. Ya, saya juga kadang-kadang kalau orang nanya belum tentu saya kasih ayat Quran. Kemarin waktu orang tuh nanya ke saya tanya dulu, ibu mau apa? Mau tenang hati doang apa mau sukses dunia akhirat? Ya sebetulnya pengen tenang hati. Kalau tenang hati ibu konsultasi sama psikolog aja segitu Bu. Karena kalau konsultasi sama saya targetnya akhirat saya bilang gitu. Makanya baca Al-Quran. Oh iya deh saya mau akhirat aja dah. Nah, ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu kita menasehati orang dengan Quran kalau dia sudah takut sama ancamanku, sama ancaman Allah. Kalau dia belum takut, dia nggak bisa Bu. Ya.
Makanya banyak orang yang begitu dikasih ayat Quran langsung males. Ada orang Bu tegas-tegasan ngomong sama saya begitu. Ah nggak mau saya mah nanya sama Mas Indra apa-apa ayat gitu. Gitu. Dan saya dengar persis itu di kuping saya. Saya bilang saya ketawa aja biarin aja. Ya. Berarti memang market saya bukan dia kan selesai ya Bu ya. Market saya bukan dia. Tuh. Alasan dia simpel aja kalau ngomong sama Mas Indra nggak enak nggak bisa dibantah soalnya gitu soalnya. Karena Quran nggak bisa dibantah ya Bu ya. Iya. Jadi nggak bisa berargumen gitu. Ya memang saya itu udah lama nggak pernah ngebantah. Ya memang sami'na wa ata'na ya. Kan kalau Quran udah bilang ya sudah sami'na wa ata'na. Makanya hidup itu jangan banyak alasan. Contoh lagi ya. Ada orang yang sholat subuhnya di masjid, sholat zuhur di masjid, sholat asar di masjid, sholat maghrib di masjid. Sholat isya di rumah. Laki-laki. Ya. Begitu dinasehatin alasan A, B, C, D segala macam. Salah satu alasannya apa coba? Yang sering diucapkan sama dia. Itu di Quran katanya orang semuanya berpasang-pasangan. Ya, tuh. Tapi ternyata banyak juga yang nggak ada pasangannya. Coba, alasannya begitu. Lalu alasan itu kalau dikorelasikan dengan sholat isya di rumah, apa hubungannya? Ya, kalau Allah mau bikin manusia berpasangan semua, bisa nggak kira-kira? Bisa, gampang aja. Kalau Allah mau bikin semua tidak berpasangan, bisa apa enggak? Bisa, ya mau-mau Allah saja. Terserah Allah saja. Makanya kalau Allah mau bikin manusia berpasangan semua, terserah Allah. Allah mau bikin manusia sebagian berpasangan, sebagian tidak berpasangan. Ya terserah Allah. Ini membuktikan kekuasaan Allah. Tapi kita nggak punya kuasa. Kalau kata Allah sholat di masjid, ya berangkat. Jangan alasan. Tuh. Ya Bu. Padahal dia tahu dalil nggak bisa dibantah, tapi nggak mau nurut. Ya memang banyak begitu. Kenapa? Karena itu tadi masih ada hawa nafsu Bu, di dalam hati ya. Hawa nafsu males ke masjid, udah isya di rumah aja, habis sholat langsung tidur. Kan mah enaknya begitu ya Bu. Apalagi kalau udah hujan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan banyak alasan dalam hidup. Kalau Allah sudah suruh, sami'na wa ata'na, selesai. Udah. Demi Allah Bapak Ibu, cuma mempraktekkan itu Allah kasih nikmat yang unlimited. Saya harus bersaksi wa amma binikmati rabbika fahadis. Cuma modal sami'na wa ata'na, selesai. Dan saya tidak butuh validasi dari siapapun. Lagi sakit, istri saya bilang, udah ayah di rumah aja. Enggak, saya harus berangkat. Apalagi waktu habis dulu ya, Bu. Habis main futsal. Main futsalnya 5 menit kali 2. 5 menit, istirahat 15 menit, 5 menit lagi. Jadi total main cuma 10 menit. Istirahat di antara main tuh 15 menit. Bu. Habis itu nggak bisa lipat kaki selama 1 bulan. Saya bilang main futsalnya nafsu saya, sekarang sholat itu perintah Allah. Makanya tetap saya paksain sholat. Bu. Meskipun sujudnya setengah mati. Bu. Nggak bisa nggak bisa nekuk dengkul Bu, saya. Paksain betul ya. Kenapa saya paksain ya? Bu? Kan Allah tuh sebetulnya bilang ini, yang bikin kamu sakit siapa? Ya dirimu sendiri. Kenapa saya yang jadi korban? Kan gitu ya Bu ya. Kalau Allah mau ngomong itu bisa ya Bu ya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan banyak alasan. Sudah kalau kata Allah udah begitu ya begitulah. Bukti kita takut sama Allah ya Bu. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Kita taat sama dalil karena kita takut sama Allah, takut sama ancaman Allah, bukan karena nafsu kita sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau disuruh sholat di masjid bukan karena alasan kita tapi karena kita takut sama Allah. Takwa itu kan takut sama ya Bu ya. Kemarin udah kita bahas beberapa hari yang lalu ya. Sip, kita lanjutin sekarang di surat Az-Zariyat surat 51. Surat 51 ayat 1 dan 2. Boleh Ibu Eti Helinali di Bandung, enggak? Ya Ustaz, jazakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzariyati darwa. Falhamilati wiqra. Faljariyati yusra. Dua aja Bu, Falmuqad. dua aja. Dua aja, Oh, satu sama dua aja. oh, ini 1 sama 2 saya Iya, lihat. iya. Demi angin yang menerbangkan debu Ya, dan awan yang mengandung hujan. siap. Allahumma bil Quran. Jazakallah Ustaz. Oh iya, Sehat selalu. semuanya. Amin. Kita lanjutin dulu ya, Ibu Irma, boleh Bu, ayat 3 dan 4. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Adhariyat ayat 3.
3 dan 4 ya Pak Ustaz? Ya, 3 dan 4. Fal jariyatil yusra. Fal muqasimatil amro. Artinya, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sadaqallahul azim. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih banyak Bu Irma. Terakhir ya, satu lagi, 2 lagi, Bu Endang Rahayu, mangga. Ayat 5 dan 6, terakhir habis ini kita bahas insya Allah. Surat Terima Az-Zariyat, kasih. ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi. Yang artinya sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Terima kasih banyak Bu Endang Rahayu wa fiik barakallah. Bapak Ibu, di surat Az-Zariyat Allah berkali-kali bersumpah ya. Yang pertama wal zariyati zarwa. Allah bersumpah demi angin yang menerbangkan debu. Menabangkan debu. Bu, kita itu sebetulnya kalau mau Allah hancurkan sama kayak debu, tinggal ditiupin angin selesai. Berapa banyak hari ini cuma gara-gara angin aja rumah hancur. Ya Bu, rumah hancur, berterbangan, panen gagal, cuma gara-gara angin. Jadi hari ini kenapa Allah bersumpah dengan demi angin Bu ya? Jangankan angin gede lah, kita masuk angin aja udah susah Bu, bener nggak? Masuk angin aja, padahal masuk angin tuh dikit loh Bu, bener nggak? Buktinya masuk angin dikit apa? Begitu kentut, selesai itu Bu. Ya kan, yang masuk dingin, yang masuk angin sedikit aja bisa mati loh orang Bu. Apalagi kalau kata orang tuh emang angin duduk ya Bu ya. Cuma gara-gara masuk angin naik ke paru-paru, naik ke jantung, mati orang. Ya. Yang kedua, falhamilati wikro. Ya, dan awan yang mengandung hujan, Bapak Ibu. Coba. Begitu awan mengandung hujan, kena sama aliran listrik, jadi petir. Wah, kita bisa kena petir. Bahaya sekali, Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau dari kemarin ya, apalagi qadarullah, mohon maaf ya. Mobil saya tiba-tiba Allah takdirkan wipernya mati. Nggak bisa dipakai deh, Bu. Bener, Bu. Wah, saya bawa ke bengkel dulu. Karena kalau udah hujan, nggak kelihatan, Bu ya. Karena air kan, kita butuh wiper. Coba bayangkan. Nggak usah banjir bandang, nggak usah tanah longsor kan gede-gede. Allah bikin wipernya mati, mobil sebagus apapun nggak bisa dipakai. Itulah lemahnya manusia, Bu. Benar nggak? Mobil saya cuma bisa dipakai kalau terang doang. Kalau hujan nggak bisa dipakai. Dan dari kemarin tadi malam mau kondangan mendung ya Allah, saya mobil yang satu belum ada bensinnya, mobil yang satu yang ada bensinnya tapi wipernya mati. Bismillah saja lah. Ternyata Allah bikin nggak hujan Bu, gluduk 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 aja bunyi. Tapi alhamdulillah nggak hujan sampai rumah lagi. Ya, Bu. Jangankan air yang banyak Bu, cuma wiper mati aja udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Ya. Fal jariyati yusro, kapal yang berlayar dengan mudah. Ya. Tapi bisa nggak Allah bikin berlayar dengan berat? Saya pernah di Bali naik kapal ke Pulau Nusa Penida. Penida. Itu berangkatnya Bu, ombaknya gede banget. Semua orang muntah. Ya Bu. Ombaknya gede bener. Dan saya ngeri bener tuh. Saya juga pernah nyebrang dari Begresik ke Bawean. Nyebrang tuh naik kapal cepatnya aja 4 jam. Wah, itu alhamdulillah lah hal. Gede banget ombaknya segala macam lah ya. Sampai pulangnya ketakutan. Tapi alhamdulillah pulangnya nggak ada ombak. Alhamdulillah. Ya. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Malaikat itu ada tugasnya masing-masing. Ada malaikat rahmat yang tugasnya membagikan rezeki tiap pagi. Makanya diperintahkan kita habis sholat subuh jangan tidur. Rasulullah pernah bersabda, ya wahai Fatimah bangun. Saksikan itu malaikat sedang membagi-bagi rezeki. Ya Bu. Jadi kalau habis subuh jangan tidur lagi. Orang yang non-muslim saja yakin tuh Bu. Orang yang kafir saja yakin kalau habis subuh tidur lagi miskin gitu dia. Jadi jangan tidur lagi ya. Inna ma tu'aduna la shodiq. Allah jamin semua yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan janji Allah sama kita banyak nggak apa-apa sedikit Bu. Banyak ya Bu. Janji rezeki pasti dikasih. Janji bertobat masalah diselesaikan.
Janji taat pasti Allah lapangkan rezeki. Janji tawakal sama Allah pasti dicukupkan. Ya Bu. Ini janji Allah semua dan inna ma tu'aduna lasodiq. Ya. Dan ada juga ayatnya kan di surat 3 ayat 9. Coba Umi Neni tambah satu ayat ya Bu Umi Neni ya. Surat 3 ayat 9 Umi Neni. Surat 3 ayat 9. Ali Surah Ali Imran Imran ayat ya, Ustaz. 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Surah Ali Imran ayat 9. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Shadaqallahul azim. Allahumma bil Quran. Syukran Ustaz. Umi Neni barakallahu fiik. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Tidak pernah ingkar janji. Demi Allah Bapak Ibu ya. Saya kalau introspeksi diri, iya nggak pernah minta ya Allah lunasin utang saya nggak pernah, tapi Allah lunaskan utang saya. Yakin aja. Tuh. Lalu membuktikan keyakinan saya apa? Ya beramal soleh. Karena apa? Karena ada dalilnya. Beramal soleh menghapuskan dosa. Ada surat 11 ayat 114 ya Bu. Innal hasanati yudhibnas sayyiat kata Allah. Kalau kamu berbuat hasanat, beramal soleh, menyenangkan orang lain, maka Allah akan hapuskan kesalahanmu. Sementara kesalahan adalah penyebab kesulitan. Makanya kalau hari ini yang banyak utangnya belum lunas-lunas, udah banyak amal soleh Bu, senengin orang. Senengin orang kan nggak melulu pakai duit ya Bu ya. Ya Bu. Salah satu cara menyenangkan orang yang saya lakukan apa? Coba ada yang tahu nggak di sini? 397 orang. Yang saya yakin semua orang pernah ngerasain kalau pernah berhubungan sama saya. Apa coba? Cara saya Bu ya, menyenangkan orang lain. Yang paling simple, tahu nggak? Mudah-mudahan bisa sedekah mah kalau harus punya duit. Nah, ini dia Bu. Secepat mungkin jawab pertanyaannya Bu ya. Tuh. Itu cara saya untuk menyenangkan orang, Bu. Karena orang seneng banget kalau dibales cepet. Iya, kalau sok ngomong sibuk, sama sibuknya, Bu. Apalagi hari ini jadwalnya penuh sekali. Besok penuh, hari Rabu penuh, hari Ahad lebih penuh lagi, Bu. Hari Ahad subuh di Karawaci. Duhanya kajian online sama majelis taklim yang besok, Meaningful Ways. Jam 10-nya di Pamulang. Jam 1-nya terus saja tuh sampai malam. Tuh. Tapi kalau urusan menjawab, ya saya ikhtiarkan secepat mungkin Bapak Ibu. Tuh. Kenapa saya jawab secepat mungkin? Karena ingin menyenangkan orang lain. Dan saya tahu persis betul. Sesungguhnya inna rahmatallahi qoribu minal muhsinin. Rahmat Allah dekat sama orang yang muhsinin. Yang senang membantu orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Tuh. Jadi salah satu semangat saya nggak yang muluk-muluk Bu. Saya tahu persis, saya tahu diri saya. Saya tahu diri saya, kalau saya mau sedekah banyak belum mampu. Saya mau bantuin orang selalu hadir belum mampu. Ini paman saya sakit, tergeletak di Cijantung, Bu. Saya belum bisa datang. Tapi saya bisa ngapain coba? Begitu di WA, jawab. Di telepon, angkat. Butuh mobil, kirim dulu mobilnya. Ya, Bu. Alhamdulillah dengan izin Allah amanahkan sebuah ambulan. Paman saya nggak bisa jalan. Ya sudah, parkirin aja ambulannya di situ. Dengan izin Allah. Selesai. Tapi hari ini insya Allah saya ke sana. Ya. Karena qadarullah juga memang Allah jadwalkan ada kajian di daerah sana. Jadi sebelum saya melakukan hal yang besar, hal kecil dulu apa? Secepat mungkin menjawab, Bu. Ini janji Allah soalnya. Jadi Bapak Ibu kalau yang hari ini punya masalah, nggak usah mikir yang gede-gede dulu, pikirin yang kecil-kecil. Karena bisa jadi yang kecil tapi istiqomah itu akan jadi amal soleh yang besar di sisi Allah. Betul nggak? Kan Allah bilang begitu ya. Allah nggak suka yang besar tapi sesekali, Allah suka yang kecil tapi istiqomah. Betul. Silakan tuh ya, yang pernah nanya sama saya selalu dijawab insya Allah. Ya, kecuali yang nanya jam 1 malam, ya saya nggak jawab dulu lah, saya tidur dulu lah ya Bu ya. Ya berikan baca Quran dulu lah, gitu kan. Ya, sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Innama tu'aduna lasodik. Jadi Bapak Ibu nggak perlu validasi dari siapapun, yang namanya janji Allah pasti benar. Apalagi urusan hari pembalasan ya Bu ya. Wa inna dina lawaqi, yang namanya hari pembalasan, hari tegaknya
hukum Allah pasti terjadi. Jangankan di akhirat, Bu. Di dunia pun saya yakin betul. Kalau hari ini orang masih berpikir beli emas boleh nyicil, sekarang silakan aja. Akan sampai suatu masa hukum Allah tegak, beli emas harus tunai. Lihat aja nanti. Kalau hari ini hukum masih bisa dipermainkan, coba, ya Bu. Ya, lihat aja suatu saat nanti hukum akan tegak. Itu urusan dunia. Kalaupun hari ini saya ditipu orang, biarin aja dah. Apalagi kalau bapak ibu baca dalil ya. Memang kalau kita ditipu orang, kita harus ngapain coba? Kalau pakai logika, pakai akal. Ngelawan ya Bu ya, ngelawan apa segala macam. Coba kalau orang mau nipu, kata Allah surat 8 ayat 62. Coba dah Ibu baca. Ya, ya. Silakan Ibu Adin dan Quinsa, surat 8 dan 6, nah ayat 62. Tolong bacain satu ayat lagi Bu. Ustaz, surat berapa Ustaz? Al-Anfal surat 8 ayat 62. Surat 8, 62. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu ayyahda'uka fa inna hasbakallah walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Artinya, jika mereka hendak menipumu, sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang Dialah yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Allahumma Al-Quran, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih banyak Ummu Adin dan Quinsa. Bafik barakallah. Bapak Ibu, wa yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallah. Allah sudah bilang kalau mereka masih tetap kepengen menipumu, tetap pelindungmu hanya Allah. Bukan berarti kita nggak waspada ya Bu ya. Tetap yang namanya penjagaan dijaga. Kalau bisnis dicatat, diawasi, rekeningnya diperiksa, diaudit setiap saat. Tapi kalau tetap mau menipu juga, fa inna hasbakallah. Ya Bu. Yang melindungi kita, yang nyelamatin kita cuma Allah saja. Itu Bu ya. Jadi Bapak Ibu, saya sering dibilangnya, Ustadz, kalau bisnis sama Ustadz itu orang selalu berpikir bahwa Ustadz percaya aja. Ya, Bu. Saya bilang, Pak, itu kalau baca surat 9, ya, surat At-Taubah ayat 61, itu ada ayat tentang begitu kan. Ya. Wa yaquluna wa minan apa, surat 661, lupa depannya saya. Wa minhumul ladzina yu'zunan nabiyya wa yaquluna huwa uzun. Ada orang-orang yang menyatakan bahwa nabi itu apa juga didengar gitu loh. Apa aja dia percaya. Kata Allah, qul uzunu khairil lakum. Yang namanya prasangka baik itu baik loh, Bu, ya. Saya percaya siapa aja itu baik loh, kata Allah. Kenapa? Yu'minu billah, karena saya berimannya kepada Allah. Ya, karena saya beriman kepada Allah. Allah akan datangkan orang baik kepada saya. Kalau saya di hari ini didatangkan orang buruk, berarti kesimpulannya apa? Jangan-jangan saya masih buruk ya Bu ya. Karena Allah bilang apa? Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Orang zolim akan dikumpulkan dengan orang zolim lagi. Ini pembalasan Allah pasti terjadi, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ditipu orang, jangan-jangan kita masih nipu. Dah itu aja. Kalau hari ini kita masih dikerjain orang, jangan-jangan kita masih ngerjain orang. Nah, ya Bu ya. Kalau hari ini kita masih diomongin orang, jangan-jangan kita masih ngomongin orang. Ini hukum Allah, Bu. Pasti terjadi. Jangankan yang di akhirat, yang di dunia pun pasti terjadi. Ya. Oleh karena itu sebelum kita menjudge kenapa saya ditipu orang ya, kita harus introspeksi dulu ya. Jangan-jangan kitanya juga masih nipu. Oh. Kenapa kita masih dihina orang? Jangan-jangan kita masih hina orang juga. Kadang-kadang kita menghina orang cuma dalam hati loh, Bu. Itulah. Ya, kita nggak ngomong, cuma hati kita, ini begitu amat sih. Apalagi mohon maaf ya Bu, ujian jadi ustadz itu Bu. Tadi pagi imam masjid di dekat rumah saya itu kayaknya bukan Malik Yaumidinnya cepet, tapi ayat 6-nya
tidak disambung. Kolun itu begini contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, itu kolun, Bu. Ya. Maliki yaumiddin. Kalau asim kan Maliki yaumiddin ya. Tapi kalau kolun ujung ayatnya siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Saya bingung, dia kalau baca kolun, Maliki Yaumiddinnya cepat, Maliki Yaumiddin, tapi ayat terakhirnya nggak disambung. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim. Kan bingung saya. Ini qiraat apa, Bu? Ujian nggak, Bu, kira-kira, Bu? Kalau Allah izinkan saya tahu, lalu imam bacanya salah. Sementara di saat yang bersamaan dia baca surat berikutnya, disambung tuh, Bu. Disambung, ya. Tadi dia baca surat Al-Baqarah ayat 164, 165 sampai 170 sekian sampai 172 ya, 171. Tapi di ayat 165 di surat 2 ayat 164 ya, di ujung ayatnya disambung, Bu. Kalau Ibu baca surat 2 ayat 164 itu disambung sama dia begini. Contoh ya, saya buka dulu. Nah, nih. Oh, bukan di sini. Ayat 165. Jadi disambung kayak baca yang tadi saya contohin di surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu ya. Tapi itu di suratnya. Kalau di surat Al-Fatihahnya nggak disambung. Makanya saya bingung, ya, Bu. Kok begitu ya? Ini ujian, Bapak Ibu. Tapi karena saya nggak punya kesempatan untuk bertanya karena saya buru-buru pulang untuk standby online, ya saya nggak sempat nanya. Nanti insya Allah saya mau tanya, Bu. Tapi mau nanyanya personal. Tapi satu hal ya, bersihin hatinya. Jangan ngomongin dalam hati gitu ya. Jujur saya bingung, Pak ini pakai riwayat apa gitu. Karena setahu saya kalau kolun, ya riwayat ada 7 ya, Bu, Bapak Ibu. Riwayat ada 7, torikohnya ada 14. Itu yang minimum. Bahkan kalau sekarang riwayat sudah 10. Ya. Makanya ada, kalau kemarin kiroat sab'ah, sekarang kiroat asroh. Ya, kiroat yang 10. Jadi Bapak Ibu hari ini yang harus diyakini bahwa janji Allah pasti benar dan pasti tegak hukum Allah. Orang lain nggak percaya, terserah dia. Untuk hal ini kita yakin kepada Allah saja, tidak butuh validasi dari manusia. Ya, Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Kang Nuga. Insya Allah, Alhamdulillah, syukran jazakallah khair Ustaz Indra sudah mendampingi titik balik lagi pagi hari ini. Insya Allah ya Bapak Ibu, ada banyak hikmah, ada banyak manfaat ya Insya Allah. Utamanya kita bisa praktek, bukan cuma dapat ilmu yang baik, dapat hikmah yang banyak hari ini, tapi kita bisa mempraktekannya sebaik mungkin Insya Allah ya. Tuh Bapak Ibu, Nuga mau izin buka satu orang penanya aja, mungkin ada kesempatan diskusi kurang lebih 4 menit aja ya. Nuga mau persilahkan Umi Neni ya, dipersilahkan kepada Umi Neni. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran kasiran Kang Duga dan Ustadz serta Bapak Ibu semua. Izinkan saya terus ikhlaskan saya untuk mengkonfirmasi sebenarnya bukan bertanya. Karena ilmu itu banyak di Ustadz. Ustadz Indra, Ya. bahwa sesungguhnya saya butuh penjelasan tentang ayat yang mengatakan udkhulu fis-silmi kaffah dengan ayat la ikraha fiddin. Bagaimana kita menempatkan itu sebenarnya, Ustadz? Yang kedua, saya meminta penjelasan bagaimana ya, Ustadz? Ini mohon maaf, Ustadz itu apakah tidak terkategori pada eh, memaksakan diri ketika kemudian Ustadz harus istirahat, Ustadz harus melakukan hal yang lain. Apakah itu tidak termasuk pada la ikraha fiddin? Kemudian apakah ayat yang mengatakan ku anfusakum, peliharalah dirimu? Apakah konteksnya tidak menunjukkan bahwa ternyata pelihara dirimu itu termasuk dalam melihara kesehatan misalnya, atau physically misalnya, tidak hanya pada sisi religiositas atau spiritual, tapi kemudian kita perlu juga memelihara diri dari fisik, kesehatan, dan kemudian mungkin psikologis atau mental health. Saya kira itu saja, Ustaz. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afu minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Neni, terima kasih banyak. Yang pertama tadi ayat yang dibaca apa tadi Bu? Sebelum la ikraha fiddin yang tadi disebut. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya, Umi Neni, udkhulu fis silmi kafah ini ada di surat 2 ayat 218 ya. Ya. Eh 118 ya 218 betul. 118 ya. Nah, ya itulah pokoknya antara 108 107 208 ya. Kalau nggak salah 208 ya. Surat Al-Baqarah ayat 208. Udkhulu fis silmi kafah. Ya. Kenapa Allah memerintahkan kita udkhulu fis silmi kafah? Yang pertama karena ada manusia yang kalau menyembah Allah itu hanya di pinggir saja Umi Neni. Ada dalilnya ada. Surat 22 ayat 11. Di surat 22 ayat 11 kata Allah, ada manusia yang kalau nyembah Allah hanya di tepian saja. Ciri-cirinya apa? Ini orang yang nyembahnya karena ada maunya aja. Kita kan umumnya begitu ya. Kalau lagi banyak utang, udah intens tuh nyembah sama Allah. Lagi ada hajat, pengen punya rumah baru, intens nyembah Allah. Betul nggak? Kalau pengen apa lagi contohnya? Pengen ke luar negeri, pengen umroh, pengen haji, intens tuh duhanya, tahajudnya. Betul nggak Umi Neni? Ya. Nah, jadi yang namanya kenapa Allah masuk perintah kita udkhulu fisil mikafa adalah supaya kita tuh kalau udah nyemplung beragama ya totalitas, bukan karena ada maunya doang. Tuh. Manusia itu dimanapun selalu pamrih Bapak Ibu. Makanya Allah jamin dengan surga. Tuh. Di surga semuanya dapat. Makanya Allah bilang apa? Eh, Wallahu yuridul akhirah. Allah lebih kepengen membalasnya di akhirat. Tuh. Kalau di dunia mah Bu, meskipun udah jabatan tinggi ya pasti selesai ya Bapak Ibu ya. Tuh. Itu satu. Surat 2 ayat 208 tentang udkhulu fisil mikafah. Lalu tentang la ikraha fiddin. La ikraha fiddin sebetulnya kalau mau dibatasi dalil awalnya adalah bahwa tidak boleh maksa orang lain masuk Islam. Sebetulnya dasarnya di situ. Tapi pertanyaan saya, kalau sudah masuk Islam, dalam tanda kutip, kita dipaksa nggak sama Allah? Dalam tanda kutip ya. Kalau nggak soal, dipaksa nggak dalam tanda kutip? Saya tanya dulu nih. Dipaksa. Bu Umu Adin bilangnya dipaksa. Umine ini merasa dipaksa nggak kalau udah masuk Islam? Oh, setelah belajar kemudian enggak, Ustaz, insya Allah. Tapi kenapa Allah bilang kalau nggak sholat saya ancam neraka loh? Kalau nggak puasa saya ancam neraka loh. Dalam tanda kutip kan sebetulnya kita dalam tanda kutip ya terasa kayak dipaksa, padahal nggak dipaksa. Ya, kalau nggak dipaksa harusnya nggak diancam apa-apa dong harusnya kan. Coba orang tua bilang ini, kalau kamu nggak belajar, mama nggak kasih uang jajan. Ya, itu kan dalam tanda kutip dipaksa ya Bu ya. Jadi begini sebetulnya, manusia itu dalam bersikap kata Allah la ikraha fiddin, nggak boleh dipaksa. Betul Bapak Ibu, biarkan dia saja. Tapi kalau sudah berurusan dia sama Allah, dalam tanda kutip sebetulnya kita dipaksa secara halus. Kalau kamu nggak mau sholat ya nggak apa-apa. Tapi nanti di akhirat saya masukin neraka ya. Gitu ya Bu. Tuh. Itu kan dalam tanda kutip dipaksa secara halus. Nah sekarang kalau kaitannya dengan pertanyaannya Umi Neni. Satu, Umi Neni, sesibuk-sibuknya saya, sepanjang hari ini kan dengan izin Allah, wasilah kemarin Allah izinkan sakit kan saya jadi kontrol ya Bu ya. Jadi kontrol tensi, jadi kontrol gula, jadi kontrol kolesterol dan lain-lain. Jadi pada saat bersamaan kesibukan ini, saya kontrol itu semua, dan jika itu semua ternyata stabil, normal, saya pikir saya sudah menjaga dua hal. Satu, jasmani dan rohani. Ya, kesibukan saya jaga juga dengan kebalancingnya diri saya. Satu. Yang kedua, kalau kolerasinya dengan mental health, Umi Neni, demi Allah, kalau kita sudah pindah dari akal ke hati, dan sudah bersikap dengan iman, demi Allah nggak ada pusingnya, nggak ada stresnya. Makanya tidak ada gangguan mental health, demi Allah Bapak Ibu. Ya, saya harus bersaksi nih Bapak Ibu ya. Kalau silakan Bapak Ibu kalau sudah bisa mempraktekkan ilmu-ilmunya Allah, minimal sudah memahami konsep alhamdulillah dengan mendalam ya, sampai ke hati. Nggak punya duit, alhamdulillah. Ada stresnya nggak? Orang saya stroke aja kagak stres, Bu, biasa aja. Ya, dengan izin Allah waktu stroke itu yang nanya saya sendiri. Saya nanya teman saya, Mas, Kang, saya badan begini nih. Ini tanda stroke ya? Kata dia, iya Mas, itu tanda stroke. Udah buru-buru ke rumah sakit. Jadi saya ngomong sama istri saya, Bun, kayaknya ayah stroke. Yuk, anterin ke rumah sakit coba.
dengan santainya. Istri saya masih, ya ini udah bukannya berhenti, masih di UGD masih ngatur. Tolong telepon ini, tolong telepon ini, telepon ini. Ayah udah jangan mikir. Enggak, ini bukan ayah mikir. Karena ayah nggak mau aktivitas mereka terganggu gara-gara ayah sakit. Jadi delegasi duluan. Umi Neni demi Allah. Kalau kita sudah berada di level, bukan berada ya maksud saya, sudah berikhtiar berjuang untuk berpikir dengan hati, menerima semua dengan tawakal kepada Allah, insya Allah nggak ada pusingnya, nggak ada stresnya. Sehingga mental health insya Allah nggak terganggu. Ya, Bu. Mental health nggak terganggu. Tapi memang kalau sudah capek, tapi inilah rahasianya ya Bapak Ibu ya. Kemarin Sabtu Ahad saya nggak punya acara. Nggak punya acara. Ya kalaupun ada acara, acaranya cuma di rumah. Artinya ada tamu datang 2 orang, tanya-tanya pulang. Sehingga apa yang terjadi? Di kepala saya langsung terpatri. Kalau saya udah terlalu capek, Allah akan bikin 1 hari kosong nggak ada jadwal. Sehingga saya bisa istirahat. Dan ini caranya Allah. Saya sering nanya ya, kok Allah nggak kasih jadwal hari ini ya? Kok kosong banget ya? Sampai saya nanya-nanya temen, bro, lu nggak mau bikin kajian bro? Gue kosong banget bro hari ini bro. Kemarin lu minta-minta, gue nggak ada jadwal. Begitu ya bu, saya pernah ngomong sama orang yang minta jadwal kan. Waduh, udah ada isinya, Ustaz, katanya. Oh ya udah dah berarti. Sampai saya pernah nanya gitu tuh sama jamaah. Ya, ternyata Allah bikin ya tidur bu. Saya, kemarin hari Ahad saya tidur seharian tuh Bu. Di rumah coba benerin koper, tidur lagi nggak apa, baca Quran lagi, tidur lagi. Tadi malam kondangan, tidur. Nah, baru hari ini mulai agak sibuk, tapi nanti sibuk mulai agak beratnya jam 1 siang. Nih sekarang sampai jam 9 nggak terlalu sibuk ya. Tapi cuma ya ada acara sedikit-sedikit aja. Nanti baru sore agak agak padat lagi besok. Besok cuma 2, hari Rabu baru full lagi, hari Kamis full lagi, Jumat cuma 1 ya Bu. Jadi ritme itu nanti Allah sendiri yang ngaturin Bu. Sehingga tetap insya Allah jam istirahatnya tetap ada. Tapi sekali lagi pertanyaannya Umi Neni ini juga jadi nasihat buat saya untuk kontrol diri ya. Jadi selain Umi Neni bertanya, saya menerimanya ini adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Terima kasih atas nasihatnya. Semoga Allah balas kebaikan Umi Neni untuk menasihati saya, Bu. Karena saya juga manusia yang harus mau mendengar ya Bu ya. Wallahu alam, bisa jadi juga ini caranya Allah lewat Umi Neni, Dra, atur ya gitu ya. Ya. Tapi insya Allah sesibuk-sibuknya saya dalam 7 hari, rasanya yang padat banget paling cuma 3 hari. Sisa 4 harinya nggak terlalu padat, sehingga insya Allah waktu istirahatnya masih cukup. Ya. Wallahu alam bisawab, terima kasih banyak Bapak Ibu. Apapun yang Allah janjikan pasti terjadi, urusan dunia, urusan akhirat pasti terjadi. Oleh karena itu, biarlah orang lain mau ngomong apapun, kita tetap dengan keimanan kita. Fasbir ala ma yaqulun. Sabarlah terhadap apapun yang mereka katakan, kita tetap memegang teguh dalilnya Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita pegang terus syariat kita, akidah kita, meskipun badai menghadang, kita tetap teguh memegang akidah dan syariah kita. Semoga Allah izinkan kita semua tetap istiqomah sampai hari kiamat, sampai Allah izinkan kita bertemu dengan Allah di surganya Allah bersama Rasulullah. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair sekali lagi Ustaz Indra, Bapak Ibu, Ayah Bunda semua. Semoga kajian kita pagi hari ini semakin menguatkan langkah kita untuk bisa terus memberikan atau melakukan syiar-syiar terbaik ya. Kalau memang sudah merasa benar, insya Allah semoga validasi yang dikejar cuma validasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum Nuga tutup, Nuga izin kasih informasi terakhir. Insya Allah di malam hari nanti kita akan memulai pertemuan pertama dari kelas terampil bermuamalah. Yang mau daftar segera daftar. Nanti Kadira akan kirim informasi pendaftaran atau informasi webinarnya di grup Titik Balik seperti biasa ya. Dan Bapak Ibu, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Nuga mohon pamit undur diri. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.